Halo guys, jumpa lagi di channel gua ya. Seperti biasa, gua akan bahas tentang sebuah otomotif ya, di motor matic pastinya, dan akan membahas masih di soal bit karbu ya, bit lama. Jadi permasalahannya sekarang yang akan gua bahas itu di roller ya. Tapi sebelum bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, bila sudah di subscribe, langsung aja ya kita ke topik rollernya. Dan kali ini gua akan bahas tentang modifikasi ya. Karena sebenarnya nggak sengaja juga, kemarin gua cek motor gua udah bunyi kletek-kletek. Begitu gua cek motor gua bongkar, CVT-nya ternyata ada di bagian roller. Jadi rumah rollernya udah kena. Tapi kalau untuk rollernya aman, masih bagus karena baru minggu kemarin baru gua ganti baru ya, yang 8 gram racing itu. Dan mau nggak mau harus gua ganti rumah rollernya ya. Jadi udah goblak si bosnya. Oke, mungkin kalian masih penasaran ya, apa sih yang penyebab dari kletek-kletek yang membuat bergoyang atau goblak ya, atau koclak atau apalah pokoknya bahasanya, itulah intinya ya. Jadi langsung aja kita ke produknya. Nah, jadi ada dua ya. Ini yang bekas ya, yang bit karbu punya, yang gua pakai sehari-hari. Dan permasalahannya ternyata di sini. Ini biang keberisikan ya, yang bunyi kletek-kletek itu. Jadi bosnya udah goyang ya. Yang ini dilepas ya. Tuh, jadi udah kemakan ininya ya, tuh kemakan ya. Jadi pada saat dipasang goyang tuh. Dan ini sudah tidak layak dipakai. Kalau udah goyang ini jangan dipaksain ya. Karena kalau dipaksain jadi makin berisik dan ntar akan merembet ke komponen lain. Jadi lebih baik kita ganti aja. Dan rollernya sih ini masih bagus ya, tuh gua ganti 8 gram, cuma rollernya gua simpen aja karena masih bagus. Mungkin bisa gua jual kepada orang yang membutuhkan ya, siapa tahu. Oke, dan karena terpaksa harus ganti, ini gua udah beli baru ya, rumah roller yang baru. Dan ya udahlah, sekalian aja gua beli rumah roller milik Vario karbu ya, atau Vario yang masih 110 cc. Bisa bang, bit karbu dengan roller Vario? Oh bisa ya, ini masuknya udah modifikasi ya, modifikasi roller. Oke, nggak usah tegang Chan, relax aja. Modifikasi roller ya, goyang-goyang dikit juga nggak apa-apa kamera. Iya, karena enjoy aja, kita masih amatir. Teman gua ini kameramennya. Dan ini milik Vario, jadi gua modifikasi sekalian ya. Pertanyaannya kenapa dari bit roller diganti ke roller Vario? Karena modifikasi ya, dari yang ukuran kecil aku pindahkan ke ukuran besar. Ini gua rubah, jadi ngaruh ke tenaganya juga, tenaga kan lebih besar ya. Dan kenapa harus bit karbu? Karena ukurannya masih sama ya, si lubang bosnya ini masih sama seukuran, kecuali kalau udah bit 125 cc ke atas, ini ukurannya lubangnya lebih besar ya, jadi nggak akan masuk, pasti akan longgar pada saat dipasang bosnya. Jadi kalau Vario 110 atau Vario karbu soalnya masih sama-sama karbu gitu ya, atau Scoopy dan lain-lain, itu masih masuk ya. Yang penting masih gear starternya itu masih sistemnya sama gitu. Oke, dan ini karena udah rusak, nggak akan gua pakai lagi yang bit, gua sekarang ganti. Jadi upgrade sekalian ya, modifikasi pakai yang Vario punya. Nah, mengapa Vario tenaganya lebih besar? Kita lihat ya, karena ukuran secara diameternya hampir sama ya, kurang lebih nggak jauh beda. Cuman yang membedakan adalah si coak rollernya. Nah, jadi coaknya lebih besar guys ya, tuh lebih besar ya, dan otomatis ukuran rollernya pun lebih gede daripada yang bawaan bitnya. Kalau yang bit kan lebih kecil tuh ya, ini lebih gede coaknya. Dan bisa kalian simak juga, nah si coak ininya yang bit karbu lebih kecil ya, sedangkan yang Vario lebih besar. Dan ini gua beli seset ya, udah sama rollernya, jadi nggak beli terpisah, sama bosnya juga. Dan ini bawaan dari rumah roller, si rollernya pakai yang 13 gram. Agak sempat heran juga sih, biasa rata-rata
di 12 gram ya, bawaan standar Vario. Cuman ini nambah 1 gram 13 gram. Jadi lebih berat sedikit, tapi nggak apa-apa. Ntar gua coba ya. Dan ini akan ngaruh ke tenaganya, lebih pedas, lebih lebih nendang ya, lebih besar. Kita pasang lagi aja. Alright. Oke, langsung aja penjelasannya sudah oke ya. Jadi kalian sudah paham. Secara diameter ininya ukurannya hampir sama dan bosnya juga hampir sama, cuman yang membedakan coak rollernya ya. Bahkan dengan beat yang FI pun besar coaknya sama, cuman kalau yang beat FI gue pernah coba ukuran diameternya lebih besar, jadi nggak masuk. Jadi cari aman pakai yang Vario punya. Oke, langsung aja ke tahap kedua, let's go guys. Jadi sebelum pemasangan pastikan diberikan pelumas dulu ya, dan pelumasnya itu khusus CVT ya, jangan asal pelumas karena teksturnya pun akan ngaruh. Kita pasang di bagian lubang bosnya saja. Oke. Biar lebih licin ya, dan selesai. Jadi nggak keset. Sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak ya. Yang penting rata ya, rata. Oke, sip. Oke, setelah itu sebenarnya ini gue beli udah ada bosnya ya. Cuman kalau bos yang untuk Vario itu kan tipenya KVB. Kalau yang buat beat KVY ya. Jadi kalau kipas dan dudukannya KVY, kita akan coba dengan KVY lagi. Tuh, masuk ya. Nah, kalau bagus kan nggak goyang ya. Jadi ngepas presisi banget, nggak goyang. Kalau yang tadi beat udah goyang. Nah, faktor apa sih yang membuat ini goyang bang gitu ya, atau jadi goblak? Biasanya faktor usia ya, usia, rentan usia pemakaian, terlalu sering, terlalu lama, dan faktor ini juga biasanya bisa terjadi kurang pelumas bisa ya, atau tidak pakai pelumas jadi keset kan, sehingga benturan dengan putaran keras membuat menjadi goyang. Makanya kita perlu namanya service CVT ya, dicek berapa kali sekali ya. Biasanya sih kalau CVT nggak kayak ganti oli ya, nggak harus sebulan sekali, biasanya 5 bulan atau 6 bulan sekali ya, setengah tahun gitu, setahun sekali. Oke, langsung aja ke pemasangannya. Sebentar, ini karena habis musim hujan ceret cuy. Jadi dikeringin dulu ya, jangan sampai basah. Kameramen juga ini hujanan. Kameramennya juga kehujanan, saya juga ya, basah-basah enjoy lah ya. Sambil ngopi gitu. Langsung masukin aja. Nah, untuk lubangnya pas ya dengan beat karbu. Cuma bosnya saya masih tetap pakai yang KVY yang apa? Beat karbu punya. Cuma beda di rumah rollernya aja. Sebentar, ini rada keset ya. Wah, keset kan. Ntar kita harusnya gitu kan masuk. Maaf, saya kurang tahu liang lubang ya, jadi harus latihan lagi. Ini ada yang ngebentur. Nah, alright ya, masih kinclong ya, karena gua beli baru cuy. Ya, masih kayaknya tinggal pasang aja langsung fan belt. Ya, harus presisi, harus rapih dan benar. Masih keset. Nice, dia harus masuk ya, harus ngeplak gitu. Nah, gua juga ini mangkok apa gandanya model yang lubang-lubang ya, yang udah kartel, model racing. Ntar ini akan gua bahas juga di video gua selanjutnya, apa manfaat dari mangkok racing atau kartel lah disebutnya, atau mangkok lubang. Sekarang gua lagi bahas roller dulu. Oke, udah gitu langsung aja tutup dengan kipasnya. Dan ya, ini set kipas. Nah, karena gearnya ya, ini buat gear. Jadi cuma tinggal plug and play aja. Ini ring ya. Gua ringnya masukin di sini. Fungsinya sebenarnya nggak ada fungsi yang bagaimana.
Mau kalian pakai ring di sini nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Cuman fungsinya kalau gue pasang di sini biar variasi. Jadi kalau starter dinyalain biar ada suaranya sering, nah gitu ya. Kayak samurai. Kayak suara samurai sering, variasi doang gitu. Yeah. Kalau kalian pengen boleh, tinggal cari yang ringnya pas ya, yang Yeah. tipis aja, nggak usah yang tebal. Itu teh pakai ring apa aja bisa pe? Ring apa aja, yang penting ringnya harus persis lah kayak gitu. Jangan ketebalan ya, Yeah, supaya yeah. nggak mentok ke kickstarternya. Iya benar. Ring tipis lah, itu aja. Oke, langsung kita baut. Tuh maaf ya, kuku saya hitamnya mekanik gitu. Hitam kena oli gitu. Dah. Oke, jadi udah terpasang ya semua. Tinggal tes starternya ya. Jadi sementara gua pasang dulu ini. Mantap ya. Gimana pe? Oke, jadi suara kletek-kleteknya udah nggak ada ya, dan tarikan gasnya lebih bertenaga cuy. Dan ini bawaannya pakai yang 13 gram ya. Ya beda dengan apa? Roller Beat Carbo punya. Bawaan tenaganya enteng juga, cuman pakai yang Vario akan lebih nambah lagi ya, lebih up lagi tenaganya. Jadi sekalian aja saya pasang yang milik Vario punya rollernya, jadi biar di upgrade ya rollernya, jadi modifikasi biar tenaga lebih jos. Jadi itu aja. Kalau kalian ingin apa seputar informasi untuk kalian yang suka modifikasi, yang ingin di upgrade CVT-nya, ini salah satu juga cara jitu ya untuk menambah tenaga atau akselerasi motor Anda. Jadi gunakan Vario 110 rollernya. Bisa Anda coba juga kalau Anda penasaran, kenapa tidak? Karena ini aman ya, dudukannya cocok, jadi tinggal pasang aja langsung gas. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video gua berikutnya, semoga bermanfaat.